Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi teman-teman, sepertinya jaringan saya ya yang hilang. Jadi tiba-tiba live-nya berakhir. Mohon maaf ya, kita ulang dari awal ya. Oke, kita tunggu dulu eh, Kak Ana untuk join ya di live kita sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru tahu nih apa tiba-tiba live dari Sahabat Shirin. Jadi ini adalah live kedua kita ngobrol bisnis bareng Sahabat Shirin yang insya Allah kita mengundang beberapa orang yang sepertinya gitu ya. Ilmunya ini harus kita gali-gali gitu ya supaya bisa menginspirasi yang lain juga ya. Nah, kalau sebelumnya di live sebelumnya itu kita mengundang ownernya Nafa Baby. Nah, sekarang kita mengundang ownernya Sebelaku ini yang cukup rame ya sepertinya bisnisnya ini di wilayahnya sana. Nah, teman-teman, harapannya juga nanti bisa menonton dari awal sampai akhir karena pasti ada banyak ilmu meskipun apa namanya mungkin belum terlalu besar juga bisnisnya, tapi pasti pengalaman itu juga akan menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita. Nah, karena nanti di akhir live kita akan tunjuk ya atau akan kita pilih satu penonton terbaik yang akan kita beri special gift. Seperti itu. Nah, ini saya masih menunggu ya dari Kak Ana. Semoga bisa segera bergabung karena tadi ada sedikit kendala ya, jaringannya hilang. Oke, bentar ya. Nah, ini buat teman-teman juga yang pengen bertanya atau pengen berkomentar, dipersilahkan. Kalau mau berkomentar silahkan berkomentar aja. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa langsung aja diketik di tool ya, ada question di pojok kanan bawah. Oke, nah ini sudah bergabung ya Sebelakui. Bismillah ya, semoga bisa. Ini alhamdulillah, kelihatan wajahnya. Insya Allah. Assalamualaikum, Kak Ana. Waalaikumsalam. Nah, ini gimana ya aku panggilnya ini kebetulan sepantaran ya, atau Ana atau Kak Ana nih? Gimana kabarnya? Eh, Ana aja ya, biar lebih santai. Kabarnya gimana? Sehat, baik di sana? Alhamdulillah sehat, Firna. Ini lagi musim apa di Brau nih? Duren, durian, Musimnya durian. duren. Iya, Waduh. Kalau cuacanya mendung, panas, apa gimana nih? mendung, mendung. Oh, mendung. Hujan juga nggak di sana? Ini musimnya lagi hujan. Musim hujan juga sih Fir di sini di Berau. Hmm, iya, 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 alhamdulillah. Iya, teman-teman ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Ini kayaknya followernya sebelahku. Iya, Ana, kenapa? Di sini musimnya hujan, tapi dominan tetap panasnya tetap kerasa. Hmm, ini ya, beda ya suasananya dengan ini ya, dengan Malang. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Malang selalu dirindukan gitu ya. Selain Jogja, kata-katanya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin sebagian sudah ada yang kenal ya siapakah Ana ini gitu ya. Atau mungkin sebelumnya sebagian juga ada yang belum kenal. Jadi Kak Ana ini saya perkenalkan dulu ya. Jadi Kak Ana ini adalah ownernya Sebelakui. Nah, ini kalau followernya Sebelakui ini ya siapa sih ya orang di balik resep rahasianya Sebelakui yang enak sekali itu mungkin ya ini ya orangnya ada di depan teman-teman semua ya. Masya Allah ya kita harus curi mungkin ya resepnya seperti ada di ini ya kartun SpongeBob ya. Nah nanti ya kita akan cerita bukan cerita ya sharing ya lebih sharing sebenarnya
gimana sih ya suka duka terkait dengan bisnis kuliner ini? Karena sebenarnya juga kalau apa teman-teman juga kayaknya banyak juga gitu ya meskipun usahanya beda-beda, tapi menurut saya pasti ada pengalaman yang bisa kemudian diambil gitu, yang bisa menjadi pembelajaran karena pasti pengalaman itu adalah pembelajaran yang terbaik kan katanya seperti itu. Nah, mungkin ini Kak Ana, karena di publikasinya itu kan kita tulisnya Kak Siti Meliana ini ownernya Seblakui. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu ini ya. Seblakui itu apa gitu ya? Kok ya memang dari namanya sih pasti seblak ya Kak ya, bukan bukan ini ya bakso ya, beda ya. Nah, kenapa itu kok bisa Seblakui dan apa itu Seblakui? Mungkin boleh dikenalin dulu Kak kepada teman-teman yang hadir di live ini. Jadi pasti pada tahu ya kalau pengikutnya Seblaku itu seblak itu apa. Seblak kayak kerupuk lembek yang kayak diolah sama bahan-bahan tambahan kayak sayur, sosis, pentol, kayak gitu, mie, dan berbagai macam bahan pendamping kayak topping-toppingnya juga gitu. Pasti Hmm. banyak yang tahu lah seblak itu apa. Dia kan lagi tren gitu ya di kalangan warga Indonesia gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya mungkin ini ya, ada fun fact juga ya. Karena kan Kak Ana ini asli Kalimantan ya, bener ya? Aslinya Jawa sih. Oh, aslinya Jawa, tapi domisili di Di Kalimantan. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara seblak, itu kan biasanya identik dengan produknya orang Sunda ya. Nah, ini kenapa itu ceritanya kok bisa orang Jawa, bukan orang Sunda kan? Nah, itu terus kemudian tinggalnya di Kalimantan, kenapa kemudian memilih untuk menjual seblak? Karena kan sebenarnya produk juga banyak ya. Ada jajanan itu jajanan somai gitu, bakso, batagor mungkin ya. Nah, ini kenapa kemudian milihnya adalah seblak? Apakah kemudian udah apa namanya percaya dengan wah ini resepnya pasti cespleng gitu ya atau bakal berhasil apa gimana nih Kak? Nah, boleh di-share kan? Jadi memang waktu itu saya emang suka seblak sih ya. Saya sendiri juga suka seblak. Terus di Berau juga susah kan nyari gimana nih seblak yang cocok gimana ya gitu. Jarang juga kan di sini ada, Hmm. cuma mungkin saya nggak tahu. Jadi saya buatlah sendiri kayak gitu kan. Wah, jadi kayak Hmm. kok enak gitu ya. Jadi kayak kepengen juga ngasih teman-teman gitu. Gimana ya caranya biar pada nyicipin. Akhirnya ya Hmm. iseng-iseng lah kayak gitu kan. eh Berbagi sama teman-teman dulu gitu. Teman-teman kok pada ngetak-ngetak, jadi pada diterima gitu rasanya. Jadi itulah awal mula. Oh, jadi kesuka makanan kesukaan sebelah. Iya, Yang bikin Kak Ana tadi percaya kalau ini enak gitu ya dibandingkan dengan yang lain, emang gimana itu? Kok bisa percaya? Maksudnya kalau di Malang sendiri ya, karena saya kan juga ada di Malang ya kayak gitu ya. Itu penjual seblak juga banyak kayak gitu. Karena yang bikin Ana percaya diri pertama ya dengan resepnya, termasuk juga akhirnya apa ya istilahnya merasa unggul dibandingkan dengan seblak-seblak yang lain itu kenapa? Karena kan sekarang dunia pasar kuliner juga melimpah ruah kayak gitu loh. Dan produk seblak juga banyak sekali ini apa namanya brandnya, namanya dan lain sebagainya. mungkin dari rasanya ya kayak kalau dari saya sendiri sih ciri khas rasa di sebelahku itu. Ciri khas rasa sebelahkunya sih Kak Firna. Ada ini perbedaan mungkin tekstur dari seblak pada umumnya? Enggak? Enggak sih, hampir semua rata-rata sama kayak gitu juga. Cuma enggak, iya. Untuk Ya, tekstur jadi juga boleh sih. dilanjut. Untuk tekstur Macet itu ya tadi. ya macet. Hah? Untuk tekstur seblaknya rata-rata sama sih di sama kayak penjual-penjual lainnya. Hmm, oke oke. Ya berarti yakinnya karena enak ya. Tapi ini loh apa apa namanya? eh, Dulu kan pernah
ya, ada satu nasihat gitu dari orang yang juga sudah pakar gitu ya terkait dengan bisnis kuliner gitu ya. Salah satu nasihat yang beliau sampaikan itu adalah kalau kalian itu mau bisnis makanan, syarat pertama itu memang harus enak. Iya kan ya kayak. Karena gimana ya kalau nggak enak, kalau kitanya saja sudah mungkin sebagai penjualnya mungkin merasa nggak enak, gimana orang lain kemudian mau beli lagi kayak gitu kan terhadap produk yang kita jual. Bener, Oh, bener, Kak Firna. makanya mungkin tadi satu-satunya alasan yang bikin Kak Ana percaya wah ini sebelah kui bakal naik itu ya pasti yang pertama adalah rasanya itu yang otentik ya gitu ya. Karena saya juga ngelihat komen-komen itu kayak ya Allah ini seandainya dekat gitu ya mungkin ya. Ya Allah. Seandainya dekat ini udah langsung beli 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 gitu ya. Masalahnya harus melewati lautan gitu ya untuk bisa sampai ke sana gitu. Oke oke Kak Ana. Ini tadi kan sempat saya singgung terkait dengan hari ini itu ramai sekali ya orang-orang itu berjualan berbagai macam produk makanan, diversifikasi produk, bahkan kalau di Malang sendiri tuh ya tahu pun juga di highlight supaya menjadi satu apa ya produk atau bisnis yang menjanjikan kayak gitu ya. Jadi mulai dari tahu, kalau bakso dan lain sebagainya kan itu udah biasa kayak gitu ya. Nah, apa sih menurut Kak Ana ya dan sepengalaman Kak Ana, apa sih yang dilakukan oleh sebelah kui sendiri ya agar bisa berkembang dan bertumbuh di tengah pasar kuliner yang melimpah sekarang ini? Apa ya? Apa ya? Konsistensi bakulan, Zevir. Konsistensi jualan. Konsistensi jualan. Gimana konsistensi jualan? Konsistensi Nah, jualan tuh gimana? Maksudnya nggak ya, boleh konsistensi but jualan. apa? Ya, kayak konsistensi jualan nih memang sulit ya mungkin. Sampai sekarang pun aku juga masih sulit gitu loh. Untuk Hmm, konsistensi itu, mengoptimalkan konsistensi itu. Tapi itu sih, nggak nutup kita nggak bisa mengkiri kayak konsistensi itu kayak konsistensi jualan tuh kayak hal utama gitu. Kalau menurut aku loh ya, ah, gitu. ah. Jadi kayak terus jualan. Jadi terus Ya, diistiqomahkan ya terus dan gitu maksudnya. strategi pemasarannya juga gitu. Itu juga kayak kudu gitu. Kayak harus Kudu harus nawa itu gitu. Buat harus bertahan berlaku nama itu. mungkin yaitu strategi pemasarannya kami juga kayak memanfaatkan media sosial yang ada gitu ya dari awal sampai sekarang kayak misalkan buat postingan atau gambar dari awal sampai sekarang itu kami menyiapkan kayak postingan gambar atau foto yang menarik gitu atau bisa Hmm, juga melalui promo untuk pembelian seblak gitu untuk minimum pembelian seblak supaya kayak lebih menarik minat kaum muda untuk mampir nyicip di seblak kuy gitu, gitu Kak Firna. Masya Allah. Berarti selain dari konsistensi jualan, artinya kalau jualan ya kalau bisa ya jangan ini ya jualan enggak gitu ya. Ini orang mungkin akhirnya jadi penasaran ini sebenarnya bukanya kapan gitu ya. Nah jadi pertama harus ini ya apa konsistensi jualan kayak gitu. Mungkin memang ada strategi mungkin tutup setiap hari apa gitu kan untuk rehat sejenak atau seperti apa. Posisi macet ya. Oke. Iya. Nah, yang tadi juga sempat ada yang komen ini apa Ana ya terkait dengan tapi sebelahku ini selalu enak. Nah, ini mungkin ada ini ya konsistensi rasa ya. Selalu enak dan konsisten rasanya ngangenin gitu. Nah, ini kayaknya juga apa ya yang harus dipertahankan juga Ana ya, tak selain daripada jualannya tapi rasanya juga harusnya Ya, harusnya selalu sama gitu ya. harus konsisten dirasa juga sih Iya, oke oke. kayak Tadi itu berusaha banget eh, gitu berusaha gitu untuk konsisten gitu. oke oke.
Iya, ini sepertinya agak delay ya tadi. Iya. Jadi apa namanya, suaranya Kak Ana tertinggal ya apa dari videonya. Oke, Kak Ana tadi ya teman-teman. Jadi pertama ya sebelakku ini sebenarnya ya seperti namanya produknya adalah seblak kayak gitu ya. Dan tadi sedikit bukan sedikit tips ya, memang syarat utama kalau teman-teman mau bikin bisnis kuliner itu rasanya harus enak ya. Karena jujur nih saya sebagai konsumen, karena kan saya nggak buka bisnis kuliner ya kebetulan. Nah itu di daerah saya itu sepertinya melupakan syarat ini ya. Jadi mereka itu melupakan apa namanya produknya itu enak atau nggak enak kayak gitu ya, kayak pernah beli jus buah kayak gitu ya. Ya bayangkan aja jus buah kalau kita bayangin kan kita pengennya yang kental gitu ya, yang kemudian manis gitu kan, yang dingin gitu. Nah tapi orangnya nih jualnya gitu ya udahlah encer gitu ya, kemudian warnanya pudar gitu ya. Nah ini gimana orang mau balik lagi kayak gitu kan. Ya, iya Nah itu betul. juga nggak hanya itu gitu kan, nggak hanya satu, ada juga yang jual apa ya, saya jadi lupa ya. Pokoknya ada, saya jadi lupa. Intinya ya produk yang lain itu sampai ya Allah ini kayaknya orang-orang ini butuh saya butuh di briefing ini kayaknya harus memastikan rasanya itu. Nah tadi juga apa namanya eh, dari Kak Ana juga sharing ya terkait dengan sebelaku ini untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pasar kuliner yang melimpah sekarang itu caranya adalah tadi ya dengan konsistensi jualan. Nah, jadi buat teman-teman yang bisnis kuliner harus banget ini ya hukumnya wajib untuk konsisten jualan ya. Termasuk juga konsisten dari sisi rasa ya karena itu adalah kekuatan utama dari produk kuliner tersebut karena kalau misalkan rasanya mungkin sudah berubah ya mungkin konsumen akan lari ke produk yang lain gitu ya nah Itu ya, iya. ya Itu mungkin bisa Kak, jadi bisa jadi. udah nggak gitu terus akhirnya pergi ke yang lain gitu tapi juga tadi disebutkan ada strategi marketing juga caranya dengan bikin postingan atau foto-foto dokumentasi yang membuat ngilu ya membuat ngilu apa? Ileran, ileran. Oh ileran ya Ya, bahasanya buat ileran. nah, karena ya memang gitu ya orang kalau Iya, akhirnya memaksa untuk beli kan ya karena pengen gitu ya ngelihat iya, gambarnya atau karena memang udah butuh udah pengen banget ditambah gambarnya yang menggiurkan akhirnya jadi beli gitu ya. iya. Oke Kak Ana ya. Tapi aku tadi ini dulu mau apa namanya memastikan dulu jadi target pasarnya sebelahku ini hanya anak muda orang tua atau bisa sampai ke anak-anak juga. Sebenarnya kita dari umur 17 kemarin ya targetnya itu. Tapi ternyata di bawah 17 juga bisa mengkonsumsi sebelah kue juga, Kak Firna. Jadi Oh, juga jadi dari anak-anak sampai orang tua juga bisa mengkonsumsi sebelah kue. Aman. aman ya. Berarti ini ya ada juga nggak produknya bukan identik dengan pedas ya berarti ya. Ya, bisa juga nggak pedas gitu. Hmm. Makanya bisa dikonsumsi juga oleh anak-anak yang nggak suka pedas gitu. Oke oke. Iya ya. Oh, siap siap. Lanjut ya teman-teman ya karena ini judulnya adalah suka duka bisnis kuliner. Nah saya juga nggak afdol kalau kita nggak bertanya. Kadang kan gitu ya. Kadang kita tuh ketika melihat bisnis orang lain kayak, ih kok dia bisa sih berhasil gitu ya. Oh kok dia bisa sih mungkin followernya banyak gitu ya. Oh kok dia bisa sih apa namanya konsumennya beli terus beli terus beli terus. Padahal kan sebenarnya pasti ada ya Kak Ana ya sisi sisi gelap bukan sisi gelap ya sisi sisi paling menyedihkan gitu ya mungkin selama merintis usaha itu kan pasti ada. Nah mungkin boleh sharing Kak apa sih yang apa ya hal apa yang paling atau momen apa yang paling Kak Ana ingat gitu ya terkait dengan susahnya merintis usaha ini pasti kan ada ya. Nah mungkin bisa di-sharingkan sama teman-teman biar teman-teman tuh semangat karena suatu kesuksesan itu kan nggak hanya terlihat membahagiakannya doang ya, tapi pasti ada ini momen-momen harunya yang mungkin nggak semua orang tahu. Apa ya Kak Firna ya? Hmm, momen haru ya? Iya, momen haru.
Bentar aku ingat-ingat dulu Kak Firman. Oke, siap. Momen haru beratnya jalankan. Oh dulu di awal kan kita masih belum ada kedai tuh. Hmm. Belum ada kedai itu masih bisnisnya masih ya rumahan aja. Masih bisnis rumahan gitu Kak Firna. Kan masih Hmm. kayak numpang sama orang tua gitu ya. Jadi kan di situ kayak eh, namanya pandangan anak muda sama orang tua pasti berbeda kan. Oke. Jadi dalam bisnis itu kayak maju mundur gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. beda pendapat sama orang tua gitu. Sedangkan orang tua pengennya kita kayak di pemerintahan atau di swasta gitu ya. Anaknya Oh. pengennya berwirausaha gitu. Itu juga itu juga bikin apa ya? Perbedaan pendapat sama orang tua gitu kayak bikin kita mentalnya itu kayak down gitu. Kayak jadi Hmm. nggak semangat kan. Sedangkan kalau misalkan bisnis kuliner ini kan kita masaknya pakai hati gitu ya, pakai perasaan gitu. Resepnya itu Ya. sih yang harus pakai Oke. perasaan. Ketika perasaan kita kayak ke distract gitu ya, ke distract oleh sesuatu, pasti kan udah kayak nggak enak gitu ya, nggak enak kayak usaha gitu kayak mau jualan tuh udah nggak enak itu di awal tuh masih belum ada kedai. Jadi kayak hampir banget ada keinginan kayak ya udah aja apa ya usaha gitu. Aku kayak ngikuti kemauan orang tua aja gitu. Mm-mm. Tapi uh, selama beberapa hari close gitu, Mm-mm. itu masya Allah kayak di notifikasi HP itu nggak ada berhentinya gitu loh kayak kak buka nggak kayak gitu kak kapan buka kayak gitu jadi kayak diteror gitu ini ini WA aku nggak pernah sepi gitu ya DM aku nggak pernah sepi ya ya masya Allah gitu ya. Maksudnya kita juga nggak ada harapan kayak gitu tapi kok yang muncul kayak gitu gitu loh Fia. Jadi mungkin ya udah lah ya apa kita terus aja maju kayak gitu kayak nggak bisa mengakhiri ini gitu. Jadi akhirnya kayak jadi akhirnya itu kayak saya memutuskan untuk fokus saja ke bisnis kuliner ini dan fokus Mm-mm. untuk mendirikan kayak kedai sendiri seperti harapan konsumen waktu sebelum ada kedai gitu loh. Kak coba kak bikin Mm-mm. kedai gitu. Tapi kan namanya eh, saya masih kayak modalnya masih minim ya, masih minim kan, modal minim. Jadi untuk mendirikan kedai juga butuh waktu gitu. Jadi kayak saya kubur kayak dalam-dalam gitu perasaan yang nggak enak gitu kan. Terus aja jalan gitu fokus untuk mendirikan kedai untuk seblak holik ini gitu. Dan alhamdulillah tahun berapa ya? Kemarin ya kayaknya bulan 3 alhamdulillah bisa mendirikan kedai sebelakku itu sampai sekarang. Mm. Masya Sih Allah. iya suka duka Ternyata sempat sempat mental breakdown ya. karena karena ini ya mungkin disepelekan gitu. Karena kan aku ngerasa relate juga ya dengan apa yang disampaikan sama Ana tadi itu. Mungkin kan orang hari ini tuh karena ya kehidupan ya udah susah gitu ya. gitu. Pastilah orang tuh mungkin harapannya itu cari pekerjaan yang mungkin udah menjanjikan gitu ya. Mungkin gaji tetap bulanan 10 juta gitu. Bisa Ah, nggak sih ya 10 bisa nggak juta sih? gitu ya. Oh, bisa sekarang Atau Fir. apa namanya oh, udah ada. Jadi kemudian ini apa namanya mungkin memandang sebelah mata ketika kita memutuskan untuk berwirausaha gitu ya. Karena Ya, kan maaf apa bentar. kayaknya Kak Firnanya ada panggilan.
teman-teman kalau bisa ikut live-nya aja, soalnya ada special gift dari sahabat Sirin. Ya, kembali lagi bersama saya. Ada iklan ya tadi. Ya, jadi tadi ya ternyata sempat pengen menyerah juga gitu kan akhirnya. Karena pasti di awal-awal kan pasti akan diuji ya kalau usaha sendiri tuh. Iya. Karena mungkin kecil atau banyak lah akhirnya. Dan ternyata tadi loh teman-teman, pada saat teman-teman mencari sebelah ini ada di mana, ternyata ini ya sedang perang batin ya untuk melanjutkan ataukah tidak. Perang batin. Iya, lagi perang batin. Iya, kayak gitu. Nah, tapi ternyata adalah keputusan yang tepat ya ketika sebelah melanjutkan usahanya ya, jadinya semakin berkembang ya, dan semoga kedepannya juga semakin berkembang. Oke, nah kalau tadi itu hal yang paling menyedihkan, bentar ya. Kak Firna ini bisa Ya, baca komenan teman-teman seblak holik nggak? Gimana Kak Ana? Firna bisa ngebaca komentar dari teman-teman nggak? Oh bisa nih, iya ya, ada nih dari mana nih? Sebentar ya, aku lihat dulu yang atas. Ini, uh, tadi ada yang ini ya mendoakan ya, di mana ya tadi ya mendoakan. Sukses terus kayaknya tadi itu buat sebelaku, alhamdulillah. Amin ya kok alhamdulillah. Ya, terus sebelaku selalu enak dan konsisten rasanya ngangenin. Terus ya ada yang ketawa juga ya. Ada yang sip gitu. Nah ini Sublakui sukses selalu dari Kak Nurul Rifka Humairo. Lengkap sekali namanya ya. Nah terus ada juga ini dari siapa nih? Rinda Yu. Nah ini namanya seperti tidak asing biasanya ya. Sepertinya sering melihat ya nama ini, tapi mungkin ini ya di suatu tempat yang lain. Katanya happy semua momennya Kak. Oh ya karena mungkin setelah menikmati seblak terus akhirnya jadi happy gitu ya sepertinya ya. Terus ada siapa lagi nih tadi? Oh Kak Rinda Ayu lagi ya. Ya nggak apa-apa Kak, aku akan setia menunggu. Wah ini dalam banget ya ini kata-katanya ya. Perang perasaan ya. Perang perasaan. Chandra Purnama. Ini kok sepertinya mengerti sekali ya perang perasaan. Apakah ini kenal ya mungkin sama Kak Ane? Nah, dan dari susu kurma Indonesia ya. Ini nih bacanya Indonesia kan ya. Kak Ana seger banget, senyum-senyum terus. Hihihi, gitu ya. Ini mungkin Kak Ana ini pakai masker, kayaknya selalu segar. Ya, gitu. Pakai filter. Brau hadir. Oh, pakai filter. Iya, ini jangan ini ya, jangan fokus ke wajah saya ya, karena lagi biasa ya perempuan gitu ya, apa namanya jerawat kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut tadi ya ke apa, ke momen paling berkesan, momen paling haru mungkin ya versi Kak Ana selama merintis Seblaku. Nah, kalau momen paling bahagianya Kak, kan pasti nggak hanya yang sedih-sedih doang ya. Kalau sedih-sedih nanti jadinya ratapan ya. Nah, kalau momen bahagianya, Momen bahagia, apa ya? Bahagia terus kayaknya, wes amin. Apa ya momen bahagia dalam berbisnis seblak kah Kak Firna? ya dalam berbisnis seblak. Apa ya? Bahagianya karena mungkin sebenarnya ketika kita melakukan melakukan apapun itu pekerjaan kayak gitu kan atau bisnis kuliner, kalau memang kita suka atau kita suka, maka kita akan kayak ngelakuinnya itu kayak dengan sepenuh hati gitu, dengan perasaan gitu. Perasaan, bukan korban perasaan ya, dengan perasaan gitu. Dan bukan karena paksaan atau tuntutan, maka kita insya Allah akan lebih
bahagia untuk menjalani proses bisnis kuliner tersebut kayak gitu. Terus hal paling membahagiakan lagi apa ya? Itu uh, biasanya WA sebelum usaha gitu ya. WA itu kayak kuburan gitu, sepi gitu ya. Pas usaha itu WA-nya jadi rame lagi gitu. Oh, gitu. Bahagia bisa chatan sama seblakholik gitu. Bisa Pasti hampir berkomunikasi. seperti itu. Oke, itu 2000 tadi ada yang komen Kak, 2023 ganti perasaan, jangan ganti sebelah. Apa sulit pakai ya? perasaan emang. Sulit kalau momen perasaan. Terus momen bahagia di saat saat mau posting. Sorry dear. Oh itu gimana Kak? Itu ada yang ini, ada yang protes gitu kayaknya itu momen bahagia kayak terus bilang sorry dear itu kayaknya. Ya gitu Silakan ya. Anda klarifikasi ya. Iya, kebanyakan kayak kayak komentar itu sorry dear ya gitu. Tapi emang so sorry dear gitu. Sorry dear gitu. Tapi emang ketika emang habis atau tutup belum nggak sesuai jadwal pasti mereka akan sedih ya. Saya pun juga sedih gitu. Jadi ya makanya dari Hmm. minggu Mungkin itu juga ini ya, so Mas sorry banget. apa? Oh iya iya. Mungkin ini Kak, maksudnya itu momen bahagia di saat-saat mau posting story dia kan pasti biasanya udah habis tuh produk sebelaknya. Nah, mungkin Oh, akhirnya Anda ini pasti seneng banget karena hari itu udah closing gitu maksudnya. hmm, ya alhamdulillah, alhamdulillah ya seneng nggak mungkin nggak seneng ya pulang kerja kalian juga pasti seneng yang punya pekerjaan Hmm. luar pulang kerja juga pasti seneng yang usaha yang bisnis kuliner juga kalau habis jualannya ya alhamdulillah seneng jadi Oke. ya, Alhamdulillah. Nah, ini ada satu komen lagi ya. Sepertinya ini kakaknya aktif sekali ya. Momen bahagia ketika feel kurang baik, tapi di hari itu banyak orderan masuk, mood auto naik. Ya, memang ya. Nah, kalau orang jualan pasti harapannya itu laris kayak gitu ya. Oke, jadi banyak sekali momen-momen bahagia yang pastinya kan kalau kata Ana tadi itu bisnis itu harus dengan hati kayak gitu ya dilakuin karena perjuangan itu ya kayaknya yang akhirnya bikin kita itu sangat bahagia ketika sudah menuai hasilnya. Nah, itu teman-teman, nah, aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang mau bertanya sama owner sebelakui, pertanyaan apapun ya, karena beliaulah ini yang dibalik ya sebelakui itu. Jadi boleh tanya, silakan tulis di tool pertanyaan yang ada di pojok kanan bawah ya. Sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dan saya juga ingatkan ada satu special gift buat satu penonton terbaik atau mungkin penanya terbaik juga yang nanti akan kita umumkan di akhir live ya. Insya Allah maksimal live-nya akan kita akhiri pukul 5 sore ya. Nah lanjut nih karena uh, sebentar ya saya nyontek dulu ya. Uh, Oke, nah kalau tadi udah berbagi momen paling membahagiakan, tadi udah berbagi momen paling mengharukan dan ternyata apa bisa juga menjadi penyemangat ya buat teman-teman yang lain. Nah, menurut Kak Ana, hal apa sih ya? Ini mungkin lebih ke arah tips-tips berbisnis kuliner ya. Hal apa sih yang menurut Kak Ana paling penting untuk diperhatikan ketika kita itu mau membangun atau dalam rangka merintis bisnis kuliner, ya apapun itu. Jadi mungkin bisa dibagi tipsnya apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dihindari, do and don't ya, agar teman-teman juga bisa mencatat mungkin pengalamannya kayak gitu. apa ya do and don't bisnis kuliner ya. Mungkin pertama
teman-teman bisa tentukan riset pasarnya dulu gitu. Jadi kayak bagaimana reaksi customer ketika kita itu kayak memperkenalkan produk kita, itu di riset pasar dulu. Jangan down-nya itu jangan salah ngeriset pasar, karena nanti akan menyulitkan proses kuliner kita gitu, bisnis kuliner kita gitu. Jadi riset pasarnya yang baik dan benar gitu, yang benar gitu ya. Terus yang kedua apa ya? Setelah riset, mungkin teman-teman bisa merencanakan strategi pemasarannya kayak gitu. Setelah ngeriset, teman-teman bisa merencanakan strategi pemasarannya seperti contoh misal jangan pilih kuliner yang apa ya, yang sudah banyak dijual atau iya udah banyak dijual di sekitar lokasi teman-teman. Tapi misalkan teman-teman masih tetap mau jualan itu, nggak apa-apa gitu. Misalkan mau tetap kuliner yang serupa, nggak apa-apa. Cuma kalau bisa bedakan konsepnya dengan yang sudah ada gitu. Kemudian apa lagi ya? Produknya juga konsistensi produk, konsistensi jualannya juga. Jadi kayak kualitas makanan atau minumannya gitu loh Kak Firna. Nah, jangan down-nya itu down-nya itu kalau misalkan jangan menyajikan makanan yang kurang enak gitu ya, atau kurang enak terus kurang bersih, juga di samping itu harganya mahal. Itu kan bisa jadi kayak kemungkinan pelanggan tuh untuk kembali itu kayak sangat kecil gitu loh. Jadi karena itu kayak diperhatikan konsistensi jualannya gitu aja. Down-nya itu yang tadi barusan tuh. Kemudian apalagi ya Kak Fina? Promosi jualan mungkin. Promosi jualan. Promosi itu kan kayak peran vital gitu ya dalam usaha gitu. Bahkan yang misalkan lokasi usahanya itu yang nggak strategis atau di dalam-dalam gitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan promosi yang benar dan baik, insya Allah kan tetap ramai meskipun lokasinya nggak strategis. Jadi kayak promosi itu kayak peran vital gitu dalam usaha. Terus apa lagi ya? Oh, pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu juga penting sih Kak Firna. Jadi kayak sapa, senyum gitu, salam, kayak gitu-gitu, sopan pun gitu. Itu aja sih Kak Firna. Oke, banyak ya tadi teman-teman yang bisa dicatat, mulai dari sapa untuk pasarnya ini siapa, kemudian strategi pemasarannya, terus kalau misalkan ada produk sejenis di sekitar sana gitu ya, kita harus punya keunggulan sendiri, nih keunggulan kita apa gitu ya, jangan sampai ya cuma duplikat aja, ya. Pasti kan orang pasti preferensinya nggak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Terus tadi juga ada apa tadi nih pemasarannya kayak gitu ya. Dan benar banget itu yang terakhir, pelayanannya harus ramah ya. Karena ada tuh saya dulu tuh pernah beli apa namanya tahu tek ya, teman-teman tahu nggak tahu tek? Mungkin kalau di kentalnya itu bukan tahu tek Kak Firna. Tahu telur apa tahu tek? Tahu tagor kalau di Brau. Nah itu iya nggak sih ini ke anak di Brau gitu ya, sampai mungkin saya tuh batin gitu ya, ini orang ini sebenarnya pengen dibeli apa enggak kayak gitu ya, kalau enggak ya nggak apa-apa,
tetap aja gitu ya, aku cari yang lain gitu. Nah ini kan mungkin ini bukan kayak restoran yang ada di Jakarta yang lagi rame tuh ya, yang pelayanannya memang judes-judes ya, jangan gitulah ya. Tetap orang kan datang itu punya etikat baik untuk membeli produk kita gitu ya, jadi harusnya kita juga menyambutnya juga dengan baik gitu. Nah ini nih kayak komennya nih, jadi owner dan admin Instagram yang humble ke customer dan calon customer kayak Kak Ana. Ini banyak fansnya Kak Ana ternyata ya, ketahuan semua di apa namanya sore hari ini. Nah ini Kak, sebelum pertanyaan terakhir, mungkin saya mau bagi dulu pertanyaan dari teman-teman. Ini ada satu pertanyaan, boleh kita jawab dulu ya. Jadi dari susu kurma Indonesia, Kak Ana support sistem utama siapa sih kalau boleh tahu? Wah, wah ini. Support system utama ya, ya aku sendiri sih. Oh, diri Ya, sendiri, mantap. kalau misalkan akunya ya nggak semangat, ya nggak semangat. Jadi kayak kayak numbuhin Hmm. semangat kan dari dari diri saya sendiri sih gitu. Hmm. Contoh misal lagi down kan, Hmm. aja kesibukan atau kesenangan diri sendiri itu apa gitu. Insya Allah Hmm. akan mereda. Jadi support sistemnya saya sendiri dan keluarga sih, keluarga juga. Dan sebelah kolik. Itu sih, Dan sebelah sebagai kolik. Sebelah kolik. langsung mood buster ya, Iya, kalau sebelah kolik itu udah booster banget. Booster gitu. saya pun juga ini merasa termotivasi kalau ngelihat komen-komennya itu ya. Bisa ini apa positive vibes gitu loh ke buat apa namanya yang lain. Benar nih, jadi teman-teman sebenarnya mungkin orang lain ya bisa jadi menyemangati. Tapi kalau kitanya nggak mau bangkit ya nggak mau gitu kan. Jadi sebenarnya yang bisa membuat kita bangkit ya diri kita sendiri. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri gitu kan. Orang lain tuh hanya membantu, tapi keputusan itu ada di tangan kita. Oke, mungkin ini terakhir ya teman-teman, karena pertanyaannya hanya satu ya tadi sebelum kita Ayo umumkan. lagi. Nah, oh ya, ada ini enggak, ada pertanyaan lagi enggak buat ini Kak Ana? Mungkin yang baru bergabung bisa kalau mau bertanya sambil menunggu ya. Kalau pertanyaan dari aku terakhir ya, dari saya terakhir, pesan untuk sobat yang menonton live ini, aduh, banyak iklan ya kalau sore itu ya. Iklannya. Terakhir, untuk sobat yang menonton live ini, apakah ini kan sebenarnya nggak hanya pelaku bisnis kuliner, ada teman-teman juga, mungkin followernya sebelaku juga, dan lain-lain sebagainya. Ada nggak pesan khusus buat yang nonton? Apa ya, tetap tetap semangat juga sih, tetap semangat, tetap semangat. Terus kalau misalkan dari judul live-nya ini suka duka merintis usaha ya, pesannya itu buat teman-teman yang memang berkemauan atau berkeinginan untuk wirausaha, jangan memulai bisnis atau usaha itu karena melihat untungnya banyak atau dikit, atau mungkin kelihatan keren gitu punya usaha gitu, atau karena tuntutan, jangan gitu. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman berwirausaha itu sejalan dengan hobi, sejalan kesukaan teman-teman gitu. Misalkan yang suka masak bisa mungkin nanti usaha di bisnis kuliner, atau yang fotografi bisa juga mungkin nanti menjual perlengkapan kamera kayak gitu. Jadi kayak dengan begitu, kayak dengan apa, dengan memulai bisnis sesuai dengan hobi masing-masing, akan lebih kayak menikmati prosesnya gitu, kayak slay gitu. Slay gitu aja sih. Oke, Juga berarti ini ya. Oke, Kak Ana boleh dilanjut tadi? tetap Kenapa? semangat juga. Oke, benar-benar. Jadi buat teman-teman yang mau merintis,
Tadi ya pesan ke Ana adalah memang ini ya lebih enak melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobi ya sebenarnya ya. Kadang apa ya? Ya, kadang apa namanya pekerjaan tapi nggak dicintai juga kadang kayaknya jatuhnya berat gitu ya. Nah, Ngeluh eh, gitu. gitu kan. Tapi kalau hobi tuh kayaknya ya capek tapi seneng aja gitu ya. Meskipun capek ya seneng gitu ya. Meskipun begadang ya seneng. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Ini mungkin banyak suara motor karena memang saya ada di pinggir jalan ya sebenarnya. Jadi mungkin ada suara motor, iklan ya, mohon maaf ya. Nah, termasuk juga ini saya juga membuat apa namanya usaha desain pun juga sebenarnya sesuai dengan hobi juga kayak gitu ya, meskipun kalau kata orang ini sarjana apa gitu ya, kok tiba-tiba berpindah bidang apa gitu kan. Nah ini Kak Ana kan juga satu alma mater ya sama saya ya, sama juga gitu ya, sarjana apa gitu, tapi ininya apa, tapi kayaknya masih relate ya karena kan di apa di jurusan kita pun juga sebenarnya dilatih juga untuk bisa berwirausaha gitu ya. Nah, jadi dan jangan dibayangkan berwirausaha tuh tiba-tiba langsung jadi manajer gitu ya teman-teman ya. Langsung langsung berkembang pesat gitu ya. Nah, pasti kan ada prosesnya gitu yang itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Oh, Momen unik tentang pelanggan, Kak. Ada nggak momen unik bersama pelanggan? momen unik bersama pelanggan. Hmm. Banyak sih, sampai saking banyaknya itu kayak yang mana gitu. Momen apa ya? Banyak sih. Lucu-lucu kalian tuh soalnya. Unik. Hmm, oh, awal-awal awal-awal dulu ada momen unik, kayak sampai sekarang pun masih banyak sih, Fir. Kayak setiap setiap proses unik juga sih. Unik semua ya kayaknya, nggak bisa disebutkan Iya. sampai sampai ada. Momen unik. Oh, ada Oh, oke. Okay. tuh giveaway ya. 2 kali terjadi ini soal Mm-mm. giveaway sebelaku gitu ya, yang ikut yang ikut ya ada macam-macam ya. Terus ketika kita pilih yang menang, pas orangnya sudah mau OTW, udah sampai tempat untuk pengambilan hadiah gitu ya. Pas mau OTW, dia tanya alamatnya, dianya ada di Jakarta, bukan di Berau. Jadinya dia udah mau ke seblak itu, ambil seblak. Ternyata lokasi dia di Jakarta. Ya, Oh. gue juga ada gitu, mau beli seblak, sudah dibuat gitu, udah tinggal ambil, udah bisa diambil gitu. Dia Mm-mm. cewek udah sampai namanya seblak kuy, Mm-mm. tapi posisinya bukan di Tanjung Redeberau, Kak Firna. Itu Di mana? di Tangerang, Tangerang atau di Kalimantan Barat gitu waktu itu kalau nggak salah. Itu sih, kitanya nggak apa-apa, tapi kasihan kasihan kan, kasihan pelanggannya juga, udah jauh-jauh ternyata zong lokasinya. Oh. Itu unik, macem-macem sih, banyak. Itu yang jauh itu jadinya diambil apa ya udahlah nggak jadi gitu. Ya, ya, ya udahlah, nggak, ya gimana, karena kita juga belum menyediakan kayak seblak frozennya kan, belum ada gitu. Hmm. Sampai sekarang masih sering aja sesekali bertanya kayak, kau udah ada belum kayak gitu seblak frozennya. Hmm. Belum ya. Kalau rata-rata yang instan itu yang kering gitu ya, karena kalau di yang kering gitu ya. Kalau mungkin frozen ya memang ini ya
apa terhalang jarak itu tadi ya, belum bisa, akhirnya kedainya hanya ada di Kalimantan Timur gitu. Ya teman-teman, itu ya tadi ya Kak Susu Kurma ini sebenarnya namanya siapa ya? Masa aku panggilnya Kak Susu Kurma? Tapi nggak apa-apa Nggak. deh. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Momen unik tentang pelanggan tuh banyak banget, tapi itu mungkin yang paling kocak ya karena ternyata memesan berbeda pulau dan tidak menyadarinya gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah sahabat semua, kita sudah ada di penghujung ya live kita. Tinggal 1 menit Udah. ya. Eh, Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya buat Kak Ana karena udah mau meluangkan waktu Sama-sama. berbagi pengalamannya, karena sekali lagi begitu teman-teman, kadang kita tuh nggak butuh banyak teori, kita hanya butuh berbagi pengalaman gitu ya, supaya orang lain itu, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu kan, atau yang pernah orang lain lakukan. Jadi pengalamannya Kak Ana itu bisa jadi juga akan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ya sekarang sedang merintis bisnis kuliner ya, ataupun mungkin bapaknya, emaknya gitu ya, atau saudaranya lagi berbisnis kuliner, dikasih tahu tuh, tadi tuh ada tips gini loh, kayak gitu ya, itu bisa juga gitu ya. Mm-mm. Nah, eh, semoga juga bisnisnya sebelahku semakin laris ya, Mungkin. semakin berkah, semakin berkembang kayak gitu ya, dan teman-teman juga semakin cinta ya dengan apa namanya sebelahku, apa namanya pelanggan setia, dan terus mempromosikan sebelahku. Nah, untuk hadiahnya, jadi special gift yang disediakan sahabat Shirin di sini tentunya tidak jauh-jauh dari bidang yang kita geluti ya teman-teman. Jadi karena sahabat Shirin itu adalah apa layanan ya, atau bahasanya bisnis di bidang jasa ya, untuk bisa membantu para pelaku usaha ya, entah itu UMKM ataupun sudah tataran perusahaan ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan desain harian mereka, itu bisa sekali untuk menghubungi sahabat Shirin ya, karena klien kita pun juga banyak ya, dari yang usaha sendiri, mungkin jualan sate gitu juga ada ya, atau kemudian jualan snack, sampai ke kemudian uh, korporat juga ada gitu ya. Jadi karena bidang kita di sana, jadi special gift yang akan kita berikan kepada satu penonton terbaik juga tidak jauh dari sana. Apa itu? Nah, special giftnya adalah buat teman-teman buat penonton terbaik yang terpilih ya, boleh untuk meminta satu ya request layanan desain apapun ya, dan akan kita berikan secara gratis, tapi kecuali untuk paket sosial media ya. Jadi silakan pilih ya, mau di apa namanya item yang mana, mau di layanan yang mana, karena item kita juga banyak, ada di desain kemasan, ada di desain logo juga ada di desain katalog menu juga ada, kemudian branding apa namanya kebutuhan apa namanya promosi, jadi ngeblank ya saya, promosi juga ada kayak gitu ya. Nah itu teman-teman bisa pilih ya satu yang teman-teman mau, dan itu maksimalnya nilainya adalah Rp180.000 ya yang kita berikan. Jadi free buat teman-teman yang terpilih. Nah sekarang nih siapa yang terpilih? Nah ini Kak Ana mungkin bisa bantu saya ya, mungkin melihat antusiasmenya, kira-kira siapa ini yang apa boleh dikasih special gift di kesempatan live hari ini. Ya, sangat kebantu ya Kak Firna untuk yang misalkan nggak sempat gitu, nggak nggak sempat ngedesain gitu. Siapa? Ya, karena memang kebanyakan itu mungkin sambil Kak Ana pilih-pilih ya siapa yang ini. Jadi apa namanya, memang kan biasanya kalau mau apa bikin konten dan sebagainya kan memang butuh waktu juga ya. Kadang bingung mau kontennya apa gitu ya, captionnya apa gitu ya. Kadang juga bingung, nggak bisa ngedesain, nggak punya skillnya, belum lagi nanti bayar biaya langganan apa aplikasi desainnya yang juga mahal. Mungkin sekarang juga ada ya terobosan-terobosan, tapi itu pun sebenarnya hanya terbatas juga, tetap butuh skill juga gitu. Nah, jadi kehadiran sahabat Sirin di sini tuh memudahkan sekali untuk teman-teman yang punya bisnis agar terbantukan tanpa harus hiring karyawan desain. Karena kalau ini teman-teman tahu mungkin harga sampean.
Ya, gaji satu orang desainer grafis mungkin bisa sampai ya 3 jutaan ke atas gitu kan. Daripada kita mengalokasikan 3 juta ke atas untuk hiring satu desainer grafis, ya mungkin bisa pakai pihak ketiga atau jasa layanan lain yaitu sahabat Shirin. Karena pasti sangat terjangkau dan costless ya sebenarnya, costless untuk menghemat biaya dan bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Gitu ya. Nah, gimana Kak Ana udah menemukan satu orang yang terpilih? Ini Kak Indah ya tadi. Kak Indah, Kak Susu yang akun Susu Kurma. Namanya Kak Indah, Kak Firna. Oh, namanya Kak Indah. Iya, Oke, Kak sepertinya Susukur. aktif, aktif sekali di sini. Oh iya, oh itu ya tulisannya namanya Indah. Gitu. Iya, Baru kebaca ya sama saya. walau durian Oke, berjejer, menjalan aroma sebelakku itu lebih Indah dengan akun Susu Kurma Indonesia. Jadi Kak Indah ya, boleh request di apa ke sahabat Kirin, kecuali paket yang sosial media ya. Jadi boleh pilih satu ya dengan maksimal tadi ya range harganya adalah Rp180.000 tapi kita berikan secara gratis gitu ya buat Kak Indah dari Susu Kurma Indonesia. Ya, ya. insya Allah itu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Live-nya insya Allah akan kita simpan ya. Terima kasih juga Kak Ana dan aku pribadi juga mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Ada closing statement dulu dari Kak Ana sebelum kita akhiri. Lanjut Kak Firma aja. Terima kasih untuk semuanya sudah menyaksikan live dari sebelah Kui dan sahabat Shirin. Ya, sama-sama ya. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Saya tutup. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh.